Saya Hesti Fauzia Hijrianti, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, PPG Angkatan 3 akan melaksanakan uji kinerja pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 yang akan dilaksanakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan nomor induk mahasiswa 21011900692. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semoga jika ada yang kurang sehat pada hari ini segera diberi kesembuhan ya. Amin. Nah pada hari ini nak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin doanya, Dava, silakan. Oke, baik. Baik semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih Dava sudah bantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Hari ini Ibu mau coba cek dulu ya. Ada yang tidak masuk nggak ya? Hari ini coba. Kalau Abi ada hari ini? Sepertinya Abi ada kendala internet. Jaringan ya? Oh gitu. Jaringan, jadi dia nggak bisa masuk. Dulu Abi, sementara izin dulu deh ya. Oke. Terima kasih. Mungkin yang lain insya Allah sudah hadir ya di room Zoom pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Hari ini tuh tanggal 18 Oktober. Kira-kira anak Ibu ada yang tahu tidak ya hari ini tuh kita sedang memperingati apa gitu? Ada yang tahu? Hari Literasi Perpustakaan Nasional. Ada yang bilang perpustakaan, siapa itu tadi? Febri bukan? Iya, Bu. Iya betul. Betul, hari ini adalah Hari Perpustakaan Nasional. Ini ada sedikit bahan bacaan untuk kita bersama ya. Boleh, karena tadi Febri Yanda yang benar. Boleh sedikit dibacakan terkait infografis yang akan Ibu sajikan. Iya. Silakan. Jadi Perpustakaan Nasional itu mempunyai 7 fakta. Yang pertama itu perpustakaan tertinggi di dunia dengan tinggi 126,3 meter dengan lantai 24 lantai. Yang kedua, memiliki naskah kuno yang diakui oleh UNESCO. Yang keenam, bisa melihat Jakarta dari lantai tertinggi Perpusnas. Dan yang terakhir, Perpustakaan Nasional buka sampai malam. Ya, Bu. Gitu ya. Mungkin itu sedikit untuk literasi pada hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke materi penginderaan jauh. Minggu lalu itu kan kita sudah membahas tentang pemetaan ya. Sekarang penginderaan jauh. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasikan unsur-unsur interpretasi citra, kemudian tahapan-tahapan dari interpretasi citra, dan yang terakhir adalah tujuannya menganalisis foto udara atau citra satelit hasil penginderaan jauh ya. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang untuk materinya sendiri, Ibu sudah posting di Google Classroom. Kalian bisa cek di Google Classroom, itu sudah Ibu lampirkan LKPD, kemudian modul atau materi kita hari ini. Ataupun kalau kalian mau scan barcode, boleh diakses dengan scan barcode yang sudah Ibu tampilkan di layar ya, untuk materi pada hari ini gitu. Nah, berikutnya Ibu mau memberikan stimulus ke kalian. Ibu mau ajak kalian jalan-jalan nih ke Dieng. Sudah ada yang pernah ke Dieng? Belum. Oke, anggaplah ini jalan-jalan pagi kita ke Dieng. Dieng itu adalah salah satu dataran tinggi, plateau atau plateau gitu ya, yang dia terbentuk akibat tenaga endogen sehingga terjadi pengangkatan lah gitu ya. Jadi dia merupakan dataran tinggi. Kalau kalian ke Dieng, di sana itu dingin sekali. Kalau pernah nonton berita juga pernah terjadi hujan es di Dieng. Ada rumah kan di sini? Ada, Bu. Ada ya, tapi kalau kalian lihat area kawasan perumahan dengan area lahan pertaniannya itu lebih luasan mana nih?
Pertanian. Pertanian. Pertanian ya. Heeh. Ya, ini kalau kita lihat, nah di sini mereka ya, ini perumahannya nih berkelompok. Nah, kalau begini, kalau seperti ini apa nih? Ini sawah juga kah? Bukit. Hutan, Sawah juga kah? Ini kira-kira? hutan gitu, hutan. Hutan. Ya, bukan ya, berarti bukan Hutan. sawah ya, Bukan. hutan ya. Bukan. Iya. Jadi kalau kalian lihat ini tutupan vegetasinya seperti apa nih kalau di sini nih? Pohon besar. Pepohonan. Pepohonan ya. Oke, betul Pohon sekali. yang besar. Jadi masuk sekarang ke definisi penginderaan jauh. Ibu izin. Jadi yang namanya penginderaan jauh, penginderaan jauh itu adalah sebuah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau daerah atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek secara langsung gitu. Untuk bisa penginderaan jauh, kita bisa menggunakan pesawat, kemudian kita juga bisa menggunakan drone misalnya. Drone itu paling simple, paling sederhana, dan paling kekinian, itu drone. Kalau dulu penginderaan jauh menggunakan balon udara, Nah, ini tadi terkait tentang definisi penginderaan jauh. Nah, berikutnya, jadi kita masuk ke interpretasi citra. Interpretasi citra itu apa sih, gitu ya? Interpretasi citra itu adalah cara kita menafsirkan atau menjelaskan kenampakan-kenampakan yang terdapat pada foto udara atau citra satelit. Kayak tadi misalnya ibu sedang ajak kalian melihat Dieng gitu ya. Ketika kalian melihat Dieng, kalian bisa menyebutkan atau mendeteksi, Bu, itu ada lahan pertanian. Bu, itu ternyata ada tutupan lahan berupa hutan misalnya. Atau Bu, itu ada pemukiman penduduk. Saat kalian mendeteksi keberadaan objek-objek tersebut, nah itu yang dinamakan dengan interpretasi citra. Seperti itu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan interpretasi citra. Nah, kemudian interpretasi citra itu sendiri ada unsur-unsurnya, Ada 10 unsur. 10 unsur itu apa aja? Yang pertama di sini ada rona, kemudian ada warna, ada ukuran, ada bentuk, bayangan, tekstur, situs, asosiasi, pola, dan konvergensi bukti. Jadi ini adalah ke-10 unsur interpretasi citra ya. Berikutnya, pertama ada unsur rona. Kalau Ibu membahas tentang rona, maka rona itu adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan. Jadi laut itu ronanya gelap ya. Kemudian di sini di pinggir-pinggirnya ini ada pesisir pantainya. Ada pasir pantai, kan pasir pantai itu warnanya putih gitu, maka ronanya pun cerah. Jadi biasanya objek-objek yang basah itu ronanya gelap, atau objek-objek yang berwarna tua gelap itu juga biasanya ronanya gelap gitu. Kayak hijau tua itu gelap kan, jadi ronanya pun gelap. Berikutnya ada unsur bentuk, Unsur bentuk di sini kalau kalian lihat di sini ada bentukan khusus nggak? Ada Bu. Apa? Ada, Bu. Ada bentukan Inilah apa? bentukan Kayak huruf G. G gitu. Ini ya, letter berarti G. ya. Oke, Iya. letter G ya. Nah, letter G ini kebetulan Ibu mengambilnya sekolah kita nih. Ini adalah SMA 110. Jadi memang untuk bentuk ketika kalian melihat langsung terarah itu punya bentukan yang khusus gitu, sama seperti bentuk sekolah, bangunan sekolah ya. Berikutnya ada bayangan, Bayangan ini di sini ada objek, nih ikonnya kita nih. Kelihatan kalau dia punya bayangan di sini, maka menandakan bahwa objek tersebut adalah objek yang tinggi, gitu ya. Baik, mungkin sampai sini penjelasan dari Ibu. Mungkin di antara kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu, Ya, Lutfa, silakan, Nak. bedanya penginderaan jauh sama interpretasi citra itu apa? Oke, terima kasih. Kalau penginderaan jauh itu ilmunya gitu ya. Inderaja, penginderaan jauh atau remote sensing ibaratnya itu ilmunya untuk memperoleh informasi kegeografiannya atau mendapatkan informasi terkait dengan landscape yang akan
kita analisis, itu ilmunya intinya. Tapi kalau interpretasi citra, interpretasi itu ibaratnya kayak tekniknya loh, teknik kita menganalisis gitu. Jadi kalau penginderaan jauh itu lebih ke ilmunya, kalau interpretasi itu lebih ke teknik analisisnya, intinya seperti itu. Ya, bagus Baik, terima banget. kasih, Bu. Bagus sekali pertanyaannya Lutfa. Terima kasih, Dak. Baik, Ibu lanjut. Tahapan interpretasi citra itu ada 4, Nak. Yang pertama, deteksi. Ketika melihat foto udara yang Ibu tampilkan, kita bisa mendeteksi ada kenampakan apa di dalam sini. Bangunan. Ada bangunan, Bu. ada apa lagi selain bangunan? Rumah penduduk, Ibu. Oke, ada rumah penduduk, terus ada apa lagi kira-kira? Ada itu, pepohonan. Iya, ada pohon. Betul, ada lagi yang lain? Ada sekolah-sekolah, Ada Lapangan, masjid. ada lapangan, ada masjid, ada apa lagi ya? Jalanan. Ya, jalanan pun ada. Jadi kalau ketika kalian menyebutkan ada bangunan, ada jalan, ada tanaman, itu kalian sudah tahap mendeteksi, ya. Kemudian yang kedua, setelah mendeteksi diidentifikasikan. Misalnya tadi Lutfa sebutkan ada bangunan, Bu. Nah, dilihat bangunannya itu ada bangunan apa saja, karena bangunan ini peruntukannya kan macam-macam, gitu ya. Nah, misalnya di sini ada bangunan rumah, ada bangunan perkantoran atau sekolah. Nah, tahap yang ketiga adalah analisis. Jadi dianalisis, kalau memang kalian merasa itu adalah bangunan sekolah, kalian kasih penjelasannya. Jadi sekolah tersebut berbentuk letter U atau ada lapangannya. Jadi lapangan itu berasosiasi dengan gedung sekolah. Seperti itu, ya. Dan terakhir adalah deduksi. Jadi kesimpulannya apa dari kenampakan foto udara secara umum tersebut, itu kalian bisa jelaskan, gitu ya. Ada sedikit games dari Ibu, yaitu flashcard. Ibu minta kalian menebak unsur interpretasi apa yang termuat di dalam gambar tersebut, gitu ya. Mulai ya, siap ya. Nah, di sini ada flashcard, ini petunjuknya. Kemudian kalian bisa juga akses dengan scan barcode tersebut. Nah, sekarang siap, kita mulai ke games hari ini ya. Nah, gambar apakah ini? Unsur interpretasi apakah ini? Bentuk. Ibu. Bentuk, Ibu. Siapa? Oke, bentuk. Jessica, Juli, Dava, ada lagi bentuk unsurnya ya. Iya. Kita sepakat, oke, bentuk Ibu. betul. Ada yang bisa kasih tahu Ibu bentuk apakah yang termuat di dalamnya? Itu, Bu. Bentuk yang oval. Oke, Jessica mau nyoba Jessica. Apa Jessica? Itu, Bu. Yang bisa kita lihat ya dari atas itu lapangan seperti berbentuk oval, Bu, dari atas. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nah, unsur interpretasi apa yang bisa kalian dapat dari gambar ini? Tekstur, Ibu. Adea, Davalia, Lutfa, tekstur ya. Oke, Yang bagian atas itu teksturnya kasar. Sedangkan yang bagian bawah halus. oke. Kenapa ini bisa? Ini kasar apa berarti? Kenapa? Untuk yang atas itu bisa berupa pepohonan. Oke. Sedangkan yang bawah itu bisa berupa rerumputan. Oke, baik, tepat sekali. Kita lanjut ya. Nah, objek apakah ini? Unsur interpretasi apa pada objek ini? Silakan, siapa yang mau coba lagi? Ayo, kita tebak. Bayangan, Ibu. Oke, Dava tadi apa? Bayangan. Unsur interpretasi citranya ada bayangan di sini. Oke, tepat sekali. Tadi Ibu dengar banyak yang menyebut bayangan, jadi sudah hampir tepat semua ya. Bayangannya yang mana ya? Bayangannya itu yang ada di bawah jalan. Yang ada di Yang hitam itu, Bu. Bawah bawah. jalan. Oke, Oh, tepat sekali. Ini yang ada di bawah jalan ya. Ini adalah bayangannya gitu. Tepat sekali. Ibu rasa cukup dulu ya untuk gamesnya. Tadi hampir semuanya kalian bisa menjawab dengan tepat dan benar gitu. Jadi alhamdulillah berarti apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Nah, sekarang Ibu mau masuk ke bagian LKPD. Nah, dalam LKPD ini nanti Ibu akan bagi kelompok. Ibu sudah membagi kelompoknya dengan sistem random list gitu. Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3. Nanti kalian bisa gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini nama-namanya, kalian tolong ingat. Kemudian tugasnya adalah
Di situ Ibu sudah melampirkan LKPD di dalam Google Classroom, kalian bisa akses. Nah, tugasnya adalah kalian menganalisis foto udara yang ada di dalam LKPD secara berkelompok ya. Kalian tentukan ada objek apa saja sesuai dengan tahapan interpretasi citra. Ada deteksi, identifikasi, analisis, dan terakhir adalah deduksi ya. Dan hasil kerja kalian silahkan dituangkan di dalam lembar jawabannya. Dan terakhir adalah membuat delineasi, kemudian hitung berapa jumlah penduduk dalam area yang sudah kalian deliniasikan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak, silakan kalian bergabung ke roomnya masing-masing untuk diskusi kelompok, cari referensi materi yang terkait dan mendukung materi pada interpretasi citra ya. Jangan lupa ditentukan kelompoknya, ketua kelompoknya siapa, biar nanti diskusinya terarah dan siapa yang akan memaparkan dan bagi tugas kelompok secara merata ya. Kerjasama tim itu menjadi penilaian dan keaktifan kalian juga jadi penilaian Ibu ya. Silakan Nak. Dava silakan masuk ke breakout roomnya masing-masing. Habis itu sama si bangunan yang gede ini. Apa ini? Tujuh sama yang itu rumah ya? kosong. Itu adalah Yang bangunan Lahan kosong. lahan terbuka hijau. Itu juga ada lapangan deh kayaknya yang di situ. Itu ada lahan kosong. Lahannya lapangan. Lahan kosong di sebelah ruang terbuka hijau. Perumahan ada Ya itu lapangan. itu Terus ini lahan kosongnya. Lahan kosong. Jalan. Jalan. Ya. Itu Jalanan. Yang menuju masuk ke komplek penduduk gitu deh. Ini juga nih yang di jalan. Iya. Pohon. itu yang di tengah-tengah rumah yang di Pohon. tengah-tengah perumahan itu. Pohon. Ini pohon. Pohon yang di pinggir Ada pohon jalan. jul. Ini juga nih tengah-tengah. Ukurannya kecil, terus polanya rapih. Teratur. Teratur. Polanya teratur. Ya. Polanya teratur. Terus habis itu yang ini pabrik atau perkantoran? Kayaknya pabrik deh. Pabrik soalnya gede banget. Atap pakai pabrik. Memanjang. Dari atapnya warnanya kayak gitu. Jadi dia bentuknya panjang, Ukuran lebih tinggi. besar, terus warnanya putih. Warna putih biasanya apa sih itu? Bahannya berarti Iya, ronanya cerah, ronanya. Ronda cerah. Ronanya cerah. warnanya cerah. Mbak, Jadi tadi kalau misalnya satu rumah ada 5 kepala, ya udah dihitung dulu nih. Di sini ada berapa rumah? Kira-kira berapa ya? 15. 15. 15. Nah, ya udah jadi 15 rumah dikali sama 5 kepala. Gitu. Berarti 75 orang. Iya, 75 orang. Nah, ini juga di sini ada lahan kosong nggak sih? Kan kalau biasanya lahan kosong tuh teksturnya apa ya? Halus. Sedang gitu nggak sih? Bukannya sedang dia. Cuman karena di sini kayaknya kelihatan bekas bangunan gitu ya enggak sih? Jadi kayak banyak batu-batuan. Jadi dia bukan halus lagi, bukan sedang, tapi kasar. Terus di sini dia juga ada lapangan nih guys. Untuk bangunan utama yang berukuran kecil, memiliki pelayanan terpadu, serta ukuran yang seragam. Kawasan perumahan tersebut memiliki akses jalan utama yang lebar dan hampir sepanjang jalan itu ditanami oleh pohon. Oh, berarti yang ini ya? Pohon-pohon Iya. ini. Ada lapangan olahraga yang diperkirakan itu lapangan tenis. Oh iya, di sini berarti. Berarti dia masuk ke unsur interpretasi citra yang bentuk ya? Iya. Terus di dekat perumahan juga ada bangunan ini pabrik. Oh iya. Pabrik atau perkantoran? Ya, pabrik atau perkantoran. Berarti dia warnanya warna cerah ya. Karena kan dia kayak terlihat pakai seng gitu nggak sih atasnya? Iya. Ya, jadi dia warna cerah. Nah, ini juga nih ada lahan kosong
terbuka yang dilapisi oleh yang ditutupi oleh vegetasi seperti rumputan. Nah, berarti ini masuk ke teksturnya tuh kan berarti sedang ya. Dan karena dia kan rumput Iya, gitu. agak kasar. Ronanya cerah ya. Warna tumbuhan. Tumbuhan warna gelap ya. Tumbuhan itu gelap. Tumbuhan gelap. Berarti ini dia warnanya gelap. Oh, ini ada lahan kosong nih sampingnya. Iya, bukannya Di gelap. sini. Iya, gelap. Nah, di sini ada lahan Jalannya kosong kan. Oh, ini jalan raya ya. Kalau yang lahan Ini kosong itu jalan kayak raya. tekstur gak sih, Dap? Iya, deh, kayaknya dia masuk ke tekstur gak sih? Kan teksturnya berarti dia itu halus. Karena kan nggak ditutupi oleh Sama yang vegetasi sebelahnya kan. itu kan reruntuhan bangunan itu teksturnya kasar. Oh iya, di sini ini berarti tekstur dia juga kasar karena adanya runtuhan. Kalau jalanan itu warnanya apa? Terang bukan? Nah, iya benar. Kira-kira ada berapa rumah ya? Ada 15 rumah, Dap. Oh, berarti dalam satu rumah itu terdapat 5 orang. Gitu. Berarti dalam satu kotak ini terdapat 15 kali 5 75. 75. Berarti di dalam Mohon maaf Ibu, kembalikan ke room utama karena waktu diskusi sudah habis. Tadi Ibu sudah mengingatkan ya di room chat waktu sisa 1 menit dan sekarang sudah habis. Sekarang kalian masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok dan dipresentasikan ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan Nak. Baik Ibu, izin share screen ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julieta Nadigina Maira, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjabarkan hasil diskusi kelompok saya. Pertama ada bangunan, lalu ada lahan terbuka hijau, lalu juga ada lahan kosong. Identifikasinya tadi bangunan itu ada 2, ada bangunan ini seperti bangunan pabrik, dan juga ada bangunan hunian atau bangunan rumah penduduk. Nah, untuk bangunan pabrik sendiri di sini dia berukuran besar, lalu besar dan memanjang, lalu juga memiliki warna yang cerah. Rumah hunian atau rumah penduduk ini dia berukuran kecil dan juga memiliki pola yang teratur. Lalu untuk lahan terbuka hijau yang dijadikan ruang terbuka hijau dengan tekstur yang dominan sedang atau dominan sedang karena tertutup oleh vegetasi rumput. Lalu di samping ruang terbuka hijau ada lahan kosong. Lahan kosong ini tanpa tutupan vegetasi. Lalu kami sudah menghitung di sini ada 20 rumah. Berarti penghitungannya itu adalah 20 rumah dikali 5 sama dengan 100 orang. Seperti itu Ibu. Ada lagi Juli? Sudah? Udah? Oke. Boleh di stop share screen-nya. Baik, terima kasih Juli atas presentasinya. Kita kasih applause dulu Nak untuk kelompok 1. Juli, terima kasih sudah presentasi dengan baik. Sudah baik pemaparannya dan komplit gitu ya. Sekarang boleh disambung dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk presentasinya. Jangan mau kalah ya, kelompok 1 sudah baik, sudah bagus. Kelompok 2 harus lebih baik lagi. Silahkan kelompok 2. Saya izin share screen ya Bu. Silahkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Media Setiawan dari perwakilan kelompok 2. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, pertama kita sudah mendeteksi adanya bangunan. Nah, bangunan itu ada 2. Yang pertama itu ada bangunan pabrik, dan yang kedua itu ada bangunan rumah pemukiman penduduk. Untuk bangunan pabrik sendiri dia memiliki ukuran yang besar dan agak memanjang. Kemudian juga dia memiliki atap yang berwarna putih yang biasa. Untuk rumah pemukiman penduduk sendiri
Dia itu ukurannya lebih kecil jika kita bandingkan dengan ukuran pabrik dan juga memiliki pola yang teratur. Kemudian bentuknya pun seragam. Yang kedua, di sini juga ada lahan terbuka. Jadi lahan terbuka ini bisa dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Dia itu memiliki tekstur yang ada dua ya. Yang di sini dia teksturnya kasar, yaitu pepohonan, sedangkan yang halusnya ini berupa rumput atau rerumputan. Kemudian di sini juga ada lahan kosong. Lahan kosongnya itu kan biasanya dia teksturnya halus, tapi di sini kayak ada batu-batuan bekas bangunan sehingga memiliki tekstur yang sedang dan berwarna terang karena berwarna putih. Terus juga di sini ada lapangan. Di sini ada lapangan tenis. Lapangan tenis itu kira-kira ukurannya sekitar 15 kali 30 meter dan juga memiliki tekstur yang halus. Kemudian di sini juga ada tanaman di pinggir jalan yang berupa tanaman akasia. Kenapa tanaman akasia? Karena tanaman akasia itu bisa menyerap polusi udara. Dan juga di sini ada jalan, yaitu jalan raya. Jalan raya ini bentuk dan ukurannya pun sama dan memanjang dan juga memiliki rona yang gelap. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi kalau kita lihat berdasarkan kenampakan gambar pemukiman rumah penduduk yang memiliki pola teratur dan bentuk yang seragam, bisa kita ketahui bahwa ini merupakan perumahan kompleks. Nah, dan juga di sini ada lapangan tenis yang dapat menunjang aktivitas penduduk di wilayah tersebut. Nah, untuk perhitungan delineasinya, saya dan kelompok memutuskan untuk bagian rumah sebelah sini. Nah, di sini diketahui untuk satu rumah memiliki 5 kepala. Dan di sini saya sudah menghitung dengan kelompok saya, di sini ada sekitar 15 rumah. Jadi hitungan delineasinya adalah 15 rumah dikalikan dengan 5 kepala dan hasilnya adalah 75 orang. Lagi deh ya? Ya mungkin itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Dea sudah mewakili kelompok B, kelompok 2 untuk presentasi. Boleh di stop share. Baik, bagus juga nih Dea, lengkap, detail, sistematis gitu ya menjelaskannya sampai tadi menjelaskan kenapa akasia gitu ya. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 2 nak. Terima kasih kelompok 2, terima kasih Dea sudah mewakili. Alhamdulillah kelompok 2 juga baik. Nah, sekarang kelompok penutup nih harus lebih baik lagi, harus lebih bagus lagi ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Awal sudah baik, tengah baik, penutup pun harus baik. Silakan untuk kelompok 3, kelompok C. Ya Ibu, izin share screen-nya. Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fai Nazia dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Yang pertama yaitu bangunan. Di sini kita lihat di bangunannya ada 2, yaitu yang pertama bangunan pabrik atau perkantoran di sebelah sini, dan juga bangunan rumah warga. Bangunan pertama ini, bangunan warga memiliki ukuran yang kecil, tekstur yang kasar, dan juga pola yang teratur. Bentuknya seragam. Dapat dilihat di sini merupakan kompleks perumahan. Yang kedua ini, bangunan pabrik atau perkantoran. Memiliki ukuran yang lebih besar dari bangunan yang pertama. Dan juga memiliki rona yang cerah. Selanjutnya di sini ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini memiliki tekstur yang dominan sedang dan juga berwarna hijau dikarenakan ditutupi oleh vegetasi yaitu rerumputan. Di sebelah ruang terbuka hijau ini ada lahan kosong. Lahan ini tidak tertutup vegetasi, jadinya ia memiliki rona yang lebih cerah dan juga tekstur yang agak kasar. Selanjutnya yaitu jalan raya. Jalan raya ini memiliki tekstur yang halus dan juga berwarna cerah dikarenakan lebih sedikit menyerap cahaya. Deduksinya atau kesimpulannya, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, kenampakan tersebut disimpulkan bahwa merupakan perumahan di kawasan kompleks. Dapat dilihat dari bentuk bangunan utama yang berukuran kecil dan memiliki pola yang teratur serta ukuran yang seragam.
Kawasan perumahan tersebut memiliki akses jalan utama yang lebar dan hampir sepanjang jalan terdapat pohon. Dan juga terdapat ruang terbuka hijau luas di sampingnya. Baik, terima kasih. Kelompok 3 yang diwakilkan oleh Faya, boleh di stop share. Oke, Ibu mau dengar sekarang aplaus yang meriahnya, di unmute dulu. Sekarang kita kasih tepuk yang meriah untuk kelompok yang terakhir dan sama bagusnya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, kita kasih aplaus dulu. Alhamdulillah, ketiga kelompok sama-sama bagusnya, sama-sama hebatnya. Dan ini semuanya semua yang sudah dipaparkan itu paket komplit ibaratnya. Izin dulu share screen. Nah, ini tadi kita bahas sedikit ya. Nah, tadi di dalam foto udara memang benar di dalamnya ada penampakan beberapa objek. Nah, yang utama dalam penampakan ini di sini kalau kalian lihat hanya ada 2 bangunan utama nih. Di mana ada bangunan rumah kalau kita lihat itu punya ukuran yang sama ya. Kemudian tertata rapi, polanya teratur gitu ya. Berarti jadi polanya teratur, ukurannya juga kecil gitu ya. Rumah penduduk berada di daerah komplek karena dia punya pola yang teratur. Nah, ternyata di dekat area komplek tersebut dia ada pabrik. Nah, ada bangunan lagi yang ukurannya lebih besar, kemudian punya warna dan warna terang gitu ya, ronanya terang, warnanya putih dan ukurannya besar memanjang. Ini adalah pabrik. Ternyata ada pabrik di dekat komplek tersebut. Nah, di dalam komplek untuk sarana penunjangnya ternyata di dalam sini ada lapangan juga. Nah, ternyata kalau dilihat adalah lapangan tenis. Ukurannya 15 kali 30, Bu. Nah, 15 kali 30 meter persegi ya. Nah, selain itu, jalan itu kontras dengan area di sekitarnya. Karena ada yang lebih gelap lagi. Nah, ini kayak tanaman-tanaman ini, vegetasi ini penutupnya itu kan warnanya gelap gitu ya. Nah, berikutnya di dekat perumahan tersebut juga ada area kosong nih. Area kosong tersebut dijadikan lahan terbuka hijau. Sebentar. Nah, ini lahan terbuka hijau ya di sini ya. Nah, ini punya teksturnya sedang. Kenapa? Karena ditumbuhi rerumputan gitu. Nah, kemudian di dekatnya ini ada lahan kosong. Dia kalau dilihat teksturnya kasar. Harusnya lahan kosong itu kan halus teksturnya ya. Ternyata di dalamnya seperti ada puing-puing bekas bangunan seperti itu. Nah, jadi kalau kita deduksikan secara umum, nah ini adalah perumahan penduduk di area komplek perumahan gitu ya. Ada vegetasi di sepanjang jalan yaitu berupa tanaman akasia. Tadi tepat sekali yang sudah dijelaskan oleh ketiga kelompok tersebut. Memang benar tepat sekali, terutama tadi ada kelompok Dea mengatakan bahwa tanaman akasia itu memiliki fungsi untuk menyerap polusi gitu ya. Benar sekali, makanya akasia itu biasanya banyak ditanami di pinggir jalan. Fungsinya itu gitu loh ya. Baik, mungkin ini sedikit penguatan dari Ibu. Nah, setelah kita belajar hari ini, ada yang bisa berikan kesimpulan ke Ibu. Jadi, apa sih yang sudah kalian dapatkan terkait pembelajaran kita hari ini? Silahkan, Nak. Nah, jadi untuk unsur-unsurnya itu terdapat 10 unsur. Yang pertama ada rona, kedua ukuran, ketiga bentuk, keempat bayangan, kelima tekstur, keenam warna, ketujuh situs, kedelapan asosiasi, ke-9 pola, dan terakhir ada konvergensi bukti. Jadi tadi ada 10 unsur interpretasi citra. Tadi kesimpulan yang sudah diberikan Dava sudah tepat. Sekarang Ibu mau adakan post test. Kalian bisa lihat room chatnya. Di situ sudah Ibu lampirkan linknya. Kalian bisa kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Waktunya sudah habis. Yang belum submit, segera submit ya. Karena waktu pengerjaan sudah habis. Nah, ini kalau Ibu lihat di sini sudah lumayan banyak nih yang masuk, sudah 30-an ya. Semuanya sudah submit, sudah ada 32 responses ini yang masuk di data Ibu. Baik. Hari ini kita sudah post testnya sudah, kemudian kita masuk ke refleksi. Nak, jika ada masukan terkait tentang refleksi pembelajaran kita hari ini, silakan Nak. Saya Bu.
Nur Amalia dulu ya, boleh ya, silakan Amel. Untuk tadi yang Ibu paparkan materinya cukup jelas, terus mudah dipahami. Selain itu juga nggak bosan karena kita dikasih games gitu. Jadi kita gampang mengingat unsur-unsur interpretasi. Baik, terima kasih Amel. Jadi games tadi lumayan ya, game walaupun sedikit sebentar gamesnya, tapi bisa membuat lebih paham lagi dari pemaparan yang Ibu sampaikan gitu ya Mel ya. Terima kasih. Yang lain boleh mungkin ada masukan untuk Ibu untuk pembelajaran kita hari ini, silakan. Gamesnya kurang panjang, Ibu. Oke, kalau kata Juli, ada yang kurang ya pembelajaran kita hari ini ya. Kurangnya itu adalah gamesnya kurang panjang, Bu Hesti gitu ya. Oke, ditampung sama Ibu, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Kalau materi tidak padat, Ibu coba cari games yang kita bisa waktunya lebih panjang gitu ya. Oke Juli, terima kasih Ibu tampung. Baik, refleksi pembelajaran kita hari ini sampai di situ dulu ya. Nah, materi kita sudah selesai, materi Ibu sudah habis. Sampai sini insya Allah semuanya paham ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, paham Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, materi kita sudah habis. Ibu mengingatkan juga pertemuan hari ini kan penginderaan jauh, berarti pertemuan minggu depan kita masuk ke materi sistem informasi geografi SIG. Jadi tolong kalian pelajari sebelum pertemuan kita minggu depan. Ibu berpesan tetap semangat belajarnya di rumah. Jika ada kendala, boleh dikonsultasikan ke Ibu atau ke guru bidang studinya, biar apa yang miskonsepsi dari pembelajaran kalian bisa terpecahkan gitu ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, terutama yang sedang sakit. Tadi pagi Ibu sempat dapat info, Bu saya kurang enak badan kondisinya. Ibu doakan semoga yang sakit semoga lekas sehat ya. Jaga kesehatan, makan yang teratur, protokol kesehatannya tetap dijaga, intinya itu ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dipimpin kembali untuk doa penutupnya, silakan. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa buat agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya.